Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Kemarin sudah kita pelajari mengenai fungsi tujuan. Untuk menentukan nilai optimumnya, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode uji titik sudut. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Untuk yang ketiga, hitung nilai fungsi tujuan AX plus BY untuk masing-masing titik sudut. Yang keempat, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai pada langkah ketiga. Contoh soalnya, silakan diperhatikan. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Adapun adonan roti kering menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 18 kg dan 15 kg. Untuk gula ya, 15 kg ya. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 100.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 75.000. Berapakah banyak adonan kue basah dan kue kering yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimumnya? Ini gula ya, 15 kg gula. Saya edit dulu. Baik, langkah pertama yaitu karena ini ada adonan roti basah, kemudian adonan roti kering, ada tepung, ada gula. Kita tidak bisa langsung menentukan mana X dan Y-nya. Karena ada 4 jenis ya. Jadi kita harus buat tabelnya dulu. Saya buat tabel, yang atas ini adonan roti basah, adonan roti kering. Kemudian yang bawah ini tepung gula. Kemudian adonan roti basah kita lihat di sini adonan roti basah itu 2 kg tepung ya, ini 2. Kemudian 1 kg gula, ini 1 kg gula di bawahnya. Kemudian adonan roti kering 2 kg tepung dan 3 kg gula, berarti 2 sama 3. Kemudian persediaannya apa yang di situ yang ada? Persediaan ibu adalah 18 kg tepung. Berarti tepung ini ya, berarti mendatar di sini persediaannya. Saya tulis persediaan di sini. 18 kg tepung dan 15 kg gula. Gula juga mendatar di sini. Berarti saya tulis di sini 15 kg gula. Hati-hati anak-anak, dilihat dulu satuannya ya. Kalau misalkan satuannya sudah sama, langsung berarti kita tidak perlu mengubah apapun. Misalkan tadi kok di sini gram, persediaannya kilogram, kita bisa ubah persediaannya menjadi gram. Jadi intinya satuannya harus sama, atau yang gram dijadikan kilogram. Karena ini sudah sama kilogram semua, jadi nggak ada yang diubah. Kemudian keuntungan. Keuntungannya berapa untuk setiap adonan kue basah? Memberikan untung 100.000. Saya tulis berarti adonan roti basah ke bawah ya. 100.000. Kemudian adonan roti kering 75.000. Adonan roti kering ke bawah ini 75.000. Oke, untuk menentukan X dan Y-nya kita lihat di persediaan. Persediaannya di sini. Ya, tepung persediaannya 18 kilo, gula persediaannya 15 kilo. Berarti mendatar ya. Karena mendatar, kemarin sudah saya ajari. Kalau mendatar berarti X dan Y-nya yang atas ini. Adonan roti basah dan adonan roti kering. Berarti adonan roti basah itu X, adonan roti kering Y ya. Banyak adonan roti basah yang X, banyak adonan roti kering, kita misalkan Y. Oke, kita lihat statement yang pertama. Ibu memiliki persediaan tepung 18 kg.
Ini berarti ya di sini ya. Datar ini ya. Oke. Berarti 2 adonan roti basah tadi X ya. Berarti 2X plus 2Y karena adonan roti kering kita misalkan Y. Karena persediaannya 18 tidak mungkin kita bisa menggunakan lebih dari 18 kg. Artinya berarti kurang dari atau sama dengan 18 kg. Berarti 2X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 18. Di sini. Ya. Nah, ini. Kemudian kita sederhanakan ya, bisa dibagi 2 semua ini. 2X dibagi 2 tinggal X, 1X ya. 2Y dibagi 2 tinggal Y. 18 dibagi 2, 9. Kita sederhanakan biar memudahkan. Kemudian untuk selanjutnya, ibu memiliki persediaan gula 15 kg. Ya, 15 kg gula ini ya. Berarti yang gula kita lihat ya, yang mendatar ini 1 untuk adonan roti basah berarti 1X atau X plus adonan roti kering 3 berarti 3Y. Karena persediaannya 15 berarti kurang dari atau sama dengan 15 kg. Berarti X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Oke. Kalau sudah, kemudian karena X dan Y menyatakan barang, maka X lebih dari atau sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Ditulis. Y lebih dari atau sama dengan 0. Penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian fungsi tujuan atau keuntungan atau kendala ya. 100.000 itu untuk adonan roti basah. Berarti ini 100.000 X. Kemudian plus 75.000 Y untuk adonan roti kering. Berarti 75.000 Y. Jadi model matematikanya bisa dilihat ya. Ini fungsi kendala. Kemudian tadi X plus Y kurang dari atau sama dengan 9. X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Untuk barang ya, X dan Y menyatakan barang. Maka X lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang tadi ya, jadi kita buat jadi 1 di situ. Kemudian setelah itu kita akan menggambar grafiknya. Tentu kita harus membuat garisnya dulu. Yang pertama untuk X plus Y kurang dari atau sama dengan 9. Titik potong sumbu Y maka titik potong sumbu X ya, titik potong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Y-nya berarti diganti 0. Oke. X plus Y ya, Y-nya ini diganti 0 ya. Y ini diganti 0. Kita sama dengan yang dulu ya. Sama dengan 9. Maka X-nya 9. Koordinatnya X, Y. X-nya 9. Y-nya 0. Berarti 9,0. Kemudian titik potong sumbu Y. Berarti X-nya 0. Ini. Maka X-nya kita ganti 0 ya. 0 plus Y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Koordinat X, Y. Maka X-nya 0. Y-nya 9. Jadi 0,9. Langsung kita uji titik sekalian dengan titik 0,0 ya. Berarti X-nya diganti 0. Y-nya juga diganti 0. X-nya 0, Y-nya diganti 0, kurang dari sama atau sama dengan 9. Maka 0 kurang dari atau sama dengan 9. Karena 0 kurang dari atau sama dengan 9 itu pernyataan benar, maka arsiran nanti mendekati 0. Kalau misalkan 0, misalkan ini tandanya lebih dari atau sama dengan di soal. Misalkan 0 lebih dari atau sama dengan 9. Berarti kan pernyataannya salah. Karena 0 itu harusnya kurang dari atau sama dengan 9. Ya gitu ya. Kalau pernyataan salah, berarti arsirannya menjauhi 0. Oke. Yang kedua, X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Sama langkah-langkahnya. Titik potong sumbu X dulu. Yaitu Y-nya 0. Berarti Y kita ganti 0 ya. X plus 3 kali ya,
Ini kali 0 ya, Y-nya ganti 0 sama dengan 15. 3 kali 0, 0, maka X-nya sama dengan 15. Jadi koordinatnya, titik koordinatnya X, Y yaitu 15,0. Kemudian titik potong sumbu Y, maka X-nya diganti 0 ya. Berarti 0 ini 0 ya, X-nya diganti 0 plus 3Y sama dengan 15. 0 plus 3Y itu 3Y sama dengan 15. Maka Y-nya 15 dibagi 3. Jadi Y-nya 5. Koordinatnya berapa jadinya? Titik koordinatnya X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. Jadi titik koordinatnya 0,5. Uji titik dengan titik 0,0 ya, berarti X dan Y kita ganti dengan 0,0. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. 3 kali 0, 0, maka 0 kurang dari atau sama dengan 15. Pernyataannya berarti benar ya, karena 0 itu memang kurang dari atau sama dengan 15. Maka arsirannya mendekati 0. Oke, kita gambar ya. Untuk yang pertidaksamaan pertama, koordinatnya 9,0 sama 0,9. Berarti 9 sama 9 kita hubungkan ya. 9 sini sama ini kita hubungkan garis lurus. Untuk pernyataan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, X-nya 15. X-nya 15, Y-nya 5 ya ini ya. Oke, berarti Y-nya 5, X-nya 15 kita hubungkan. X 15, Y-nya 5 kita tarik garis lurus, kita hubungkan. Kemudian untuk menentukan arsiran ini, kita lihat dulu yang kemarin ya. Kita ingat bahwa X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, itu berada di kuadran pertama. Ya berarti sebelah kanan ya. Sebelah kanan sumbu Y, yang atasnya sumbu X. Di sini. Oke, berarti hasilnya di sini. Kemudian yang pertama tadi 9 sama 9 ya, 0,9 sama 9,0. Arsirannya mendekati 0. Berarti kita arsir 9 sama 9 ini kita arsir ke sini ya. Berarti mendekati 0 ya. Tidak melebihi garis sumbu Y dan sumbu X karena tadi ada batas X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya arsiran di kuadran pertama tidak menembus ke samping atau ke bawah ya. Sini. Oke, kita arsir sini. Kemudian untuk yang kedua yaitu 15 sama 5 ya, 15,0 sama 0,5. Pernyataan juga benar, arsiran mendekati 0. Berarti kita arsir juga. 5 sama 15 ini arsir ke bawah. Ya. Nah, nanti dicari yang double arsirannya. Nah, ternyata double arsirannya di sini, Saudara. Nah, di sini. Jadi tadi 9 sama 9 diarsir ke bawah sini. Oke, kemudian untuk yang 5 sama 15 juga diarsir ke bawah sini. Sampai ini ya. Nah, sampai sini. Kemudian yang beririsan atau yang arsirannya double ketemunya di sini. Nah, maka ini disebut dengan DHP. Ya, arsirannya DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Oke, untuk menentukan titik maksimum, kita perlu tahu titik-titik yang membatasi DHP-nya. Karena DHP-nya di sini, maka titik yang membatasinya ada 4 ya, ini 0,0, kemudian di sini ya 9,0, kemudian di atas sini berarti 0,5 dan titik perpotongan garis ini, kedua garis ini. Nah, gimana cara mencari koordinat titik perpotongan ini? Kita eliminasi dua garis yang berpotongan ini. Oke, kita eliminasi. Berarti X plus Y sama dengan 9. Ya, yang ini. Kemudian X plus 3Y sama dengan 15. Yang ini ya.
Oke, kita eliminasi. Ini X dikurangi X habis 0. Y dikurangi 3Y min 2Y. 9 dikurangi 15 min 6. Y min 6 dibagi min 2 yaitu 3. Berarti Y-nya 3. Kemudian setelah itu disubstitusi Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh yang X plus Y sama dengan 9. Boleh juga yang X plus 3Y sama dengan 15. Saya ambil yang X plus Y sama dengan 9. Berarti disubstitusi artinya Y-nya diganti dengan angka 3. Oke, berarti ini X plus 3 sama dengan 9 ya. X plus 3 sama dengan 9. Y-nya diganti 3 ini. X, karena ini plus 3 ya. Jadi 9 min 3, dipindah ruas ya. 9 min 3. X 9 kurangi 3, jadi 6. Maka titik potongnya X, Y. Berarti 6,3 di sini. Oke, berarti ada 4 titik ya tadi ya. Kita ulangi dulu, 0,0 yang ini, 9,0, kemudian yang di sini kita cari tadi ketemu 6,3, titik potong ya. Kemudian yang ini 0,5. Kita tulis di sini ya. 0,0, 9,0, 6,3, 0,5. Nah, bagaimana cara menentukan keuntungan maksimum atau nilai minimum? Yaitu dengan memasukkan titik tadi ke fungsi kendala ya, ke sini, ke fungsi kendala atau fungsi tujuan. Tadi ada 4 titik ya, 0,0, 9,0, 6,3, 0,5. Berarti di sini kita substitusi 0,0 berarti 100.000, X-nya diganti 0 plus 75.000 kali Y-nya diganti 0, yaitu sama dengan 0. Titik yang kedua, 9,0. Berarti X-nya nanti diganti 9, Y-nya diganti 0. 100.000 kali X ya, X-nya ganti 9. Plus 75.000 kali Y, Y-nya 0 ya. Sama dengan 900.000. Kemudian untuk yang 6,3, berarti X-nya diganti 6, Y-nya diganti 3. 100.000 X, berarti X-nya diganti 6. Plus 75.000 Y-nya diganti 3. Ketemunya 825.000. Untuk F yang titik 0,5. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. 100.000 dikali 0 plus 70.000 dikali 5. Ketemunya 375.000. Tadi yang diminta keuntungan maksimum. Berarti keuntungan maksimum yang paling besar di antara ini yaitu 900.000. Yang ditanyakan keuntungan maksimum ya, berarti 900.000. Kemudian tadi yang ditanyakan apa lagi? Kita lihat dulu. Berapa banyak adonan kue basah dan kue kering yang harus dibuat agar keuntungan maksimum adonan kue basah dan kue kering? Berarti kita lihat di sini. Berarti X sama Y-nya ini ya. Ini X adonan kue basah, Y ini adalah adonan kue kering. Maksimum tadi kan di sini kan 900.000 kan keuntungannya. Kemudian berapa adonan yang harus dibuat? Yaitu berapa ini? 9. 9 apa ini tadi? 9 ini X ya berarti ya. Berarti kan X ini Y. X tadi kan kita misalkan adonan kue basah atau adonan roti basah. Berarti hanya membuat 9 adonan roti basah. Karena untuk roti keringnya 0. Jadi keuntungan maksimumnya 900.000 jika hanya membuat 9 adonan roti basah. Itu. Jadi itu cara mencari keuntungan maksimum atau nilai maksimum ya. Kalau nilai minimum berarti kita lihat nilai yang paling rendah di sini yaitu 375 ya. Atau biaya minimum ya, misalkan soalnya biaya minimum berarti yang kita tulis berarti yang minimum 375.000. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.